Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, ikhwan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada malam yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kegiatan majlis yang insyaallah Allah senantiasa memberikan kepada kita, menurunkan kepada kita rahmatnya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah. Di antaranya adalah wabashshir rahmah. Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tentunya kita tak lupa banyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah memberikan memilih kita untuk senantiasa menunggu datangnya daripada salat Isya, yang dimana di dalamnya kita membacakan daripada buku soalan fikih yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nantinya. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Kemudian tak lupa kita senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat mengikuti daripada apa yang telah dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah membacakan tentang keutamaan daripada ibadah salat ataupun ra'sul ibadat, kepala daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan pekan lalu juga kita sudah sebutkan tentang waktu-waktu pelaksanaan daripada salat fardu. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daripada tentang hukum meninggalkan daripada salat karena tidur ataupun lupa. Kalaupun yang sebelumnya kita sudah sebutkan tentang orang-orang yang meninggalkan salat karena dengan sengaja, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada
pembahasan tentang hukum meninggalkan sholat karena tidur ataupun dia lupa. Bahwasanya barang siapa yang tertidur ataupun lupa, yang dimana dengan sebab tersebut dia terluput untuk melaksanakan daripada ibadah sholat, maka ia harus melaksanakannya ketika dia terbangun. Misalnya dia tertidur dan terluput daripada melaksanakan ibadah sholat, maka ketika dia terbangun maka hendaknya segera untuk melakukan daripada ibadah sholat. Walaupun mungkin dia sudah nanti terbangun setelah dia lewat daripada waktu sholat tersebut, misalnya sholat duhur, ya, ataupun sholat asar. Dia setelah sholat duhur, ya, mungkin terlalu lama tidur dan sudah masuk waktu maghrib dan belum melaksanakan sholat asar tersebut. Maka pada saat terbangun dia melaksanakan daripada sholat asar. Ataupun orang yang lupa dalam melaksanakan daripada sholat tersebut, ketika dia ingat maka segera untuk melaksanakan daripada sholat tersebut. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innahu laysa fi naumin tafrid, innama tafrid fi yaqzati, fa idza nasiya ahadukum as-salah aw nama anha falyusalliha ila dzakaraha. Di dalam tidur tidak terdapat kelalaian. Kelalaian hanya dapat pada saat terjaga ataupun ketika dia terbangun. Jika salah seorang di antara kalian lupa akan sholat ataupun tertidur, maka laksanakanlah sholat ketika ia ingatnya ataupun ketika dia bangun dari tidur. Man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata lahu illa dzalik. Barang siapa yang lupa untuk melaksanakan daripada sholat, ya, maka laksanakanlah sholat ketika ia mengingatnya. Ya, tidak ada denda apapun bagi mereka. Bapak sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah diantara dalil yang menunjukkan bahwa ataupun tata cara untuk melaksanakan daripada ibadah sholat ketika kita tertidur ataupun terlupa. Ketika kita terlupa, maka setelah kita mengingatnya, kita laksanakan pada saat itu. Mungkin sudah masuk waktu sholat berikutnya, tetapi kita laksanakan pada saat itu, kemudian laksanakan sholat berikutnya. Begitu pula ketika kita tertidur. Ikhwan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah waktu yang dilarang untuk melaksanakan daripada ibadah sholat. Ada waktu-waktu dan juga kita sudah sebutkan tentang waktu-waktu tersebut dilarang melaksanakan daripada ibadah sholat. Ya, ada larangan untuk sholat. Tentunya diantaranya setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ya, begitu juga saat matahari terbit hingga naik sepenggal ataupun yang disebutkan setinggi tombak. Saat matahari berada di pertengahan, ya, hingga ia agak condong ke arah barat. Ya, dan juga setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Dan inilah antara waktu-waktu yang dimana seseorang dilarang untuk melaksanakan daripada ibadah sholat di dalamnya. La sholata ba'da sholatil asri hatta taghrub asy-syams. Tidak ada sholat setelah melakukan sholat asar hingga terbenam matahari. Wala sholata ba'da sholatil fajri hatta tatlu'a asy-syams.
dan tidak ada sholat subuh, tidak ada sholat setelah sholat subuh ya hingga matahari terbit, Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laksanakanlah salat subuh lalu tahanlah. Jangan kamu salat hingga matahari terbit dan meninggi. Jangan kamu setelah melakukan salat subuh maka ya dianjurkan untuk tidak melakukan daripada salat hingga terbit matahari. Sebab matahari terbit di antara perbuatan syaitan. Dan pada saat itu orang-orang kafir bersujud, walaupun ada di antara mereka yang dimana tempat beribadah di saat-saat seperti itu. Dan jelas apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebab matahari terbit di antara perbuatan syaitan pada saat itu. Ya. Setelah itu sholatlah. Setelah terbit matahari, sebab sholat adalah sesuatu yang dilaksanakan dan dihadiri oleh malaikat. Walaupun kadang kita katakan bahwa bagi orang yang berdiam diri setelah sholat subuh dan menunggu datangnya terbit matahari, kemudian sholat syuhur. Adapun bagi orang yang kembali ke rumah dan ingin melaksanakan sholat tersebut, maka dia kalau sholat syuhur ulama akan tetapi sholat duha ini awal daripada masuknya waktu sholat duha. Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tahanlah, janganlah kamu sholat karena pada saat itu neraka, maksudnya sebelumnya hingga bayangan sesuatu menyatu dengan tombak. Maksudnya seperti hal yang kita sebutkan dulu bahwa dulu ketika satu benda sudah menyatu dengan bayangannya, maka di situ waktu telah untuk melaksanakan salat hingga condong ke arah barat, hingga condong ke arah timur daripada bayangannya satu benda tersebut. Karena terbit matahari di arah timur dan tentunya nanti ketika condong bayangan satu benda ke arah timur baru masuk waktu duhur. Dan ini kita sudah sebutkan di antara waktu yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk cara menentukan masuknya waktu duhur. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu sholat karena pada saat itu neraka jahanam dinyalakan. Jika bayangan-bayangan telah kembali bisa dilihat, maka sholatlah, sebab sholat adalah sesuatu yang disaksikan dan dihadiri oleh malaikat. Hingga kamu melaksanakan sholat asar, lalu tahanlah. Setelah melakukan sholat asar, tahanlah. Janganlah kamu melaksanakan sholat hingga matahari terbenam, sebab itu terbenam di antara dua tanduk syaitan, dan pada saat itu orang kafir bersujud. Jadi di saat matahari terbit, ya, begitu pula matahari akan terbenam. Di situ orang kafir senantiasa dia bersujud dan dikatakan bahwa matahari terbit di antara dua tanduk syaitan dan matahari terbenam di antara dua tanduk syaitan. Jelas juga tadi tentang pertengahan daripada matahari kan sudah kita sebutkan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa waktu salat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat, ada di antara pendapat dari para ulama tentang soal tersebut. Pendapat tentang
para ulama fikih tentang pelaksanaan sholat setelah misalnya pertama sholat subuh dan sholat asar. Sebagian besar ulama tentunya berpendapat bahwa pada sholat yang tertinggal pada waktu setelah subuh atau asar itu tentunya orang yang terbiasa misalnya sebagai contoh ketika mungkin kebiasaannya ataupun dia sudah terbiasa dengan sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Tapi suatu ketika dia terluput untuk tidak melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Karena mungkin terlambat bangun karena sesuatu hal, bukan karena persoalan yang dunia, tapi persoalan ekonomi yang menyebabkan pada saat itu dia terlambat bangun dari tidur. Maka tentunya di kalangan ulama yang membolehkan hal itu. Ya, nanti setelah sholat subuh kemudian dia melaksanakan daripada sholat 2 rakaat. Tapi dikatakan bahwa tentunya ini adalah daripada khilaf di kalangan para ulama waktu-waktu tersebut. Karena ada dalil yang kita sebutkan tadi bahwa dia tidak boleh melaksanakan sholat setelah sholat subuh, tahan hingga terbit matahari. Akan tetapi ada juga dalil yang kita sebutkan sebelumnya, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha. Ataupun ketika disebutkan bahwa idza nama seseorang yang tertidur kemudian terluput daripada satu sholat, kemudian nanti setelah terbangun baru ingat, maka laksanakan pada saat itu. Ikhwah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang sholat sunnah tersebut. Ketika orang sudah terbiasa, rutin dia melakukannya. Bukan orang yang bolong-bolong, tapi yang rutin dia melaksanakan sholat tersebut. Kemudian tiba-tiba suatu saat dia terluput dari sholat tersebut, maka biasanya dia melakukan setelah sholat subuh. Ikhwah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tentang pendapat para ulama sholat pada 3 waktu, tengah hari, matahari terbit dan terbenam. Tentunya dalam sholat fardu tersebut sudah jelas bahwa dilarang. Adapun yang khilaf di kalangan para ulama tentang sholat nafilah, sholat sunnah, sholat seperti halnya sholat tahiyatul masjid ataupun dengan sholat jenazah dan sholat sunnah yang lain. Ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mensyakkan kepada apa yang dikatakan oleh para ulama tentang 3 waktu tersebut. Ketika matahari pas berada di pertengahan langit, ketika matahari akan terbit, ketika matahari terbenam. Imam Abu Hanifah secara tegas berkata bahwa tidak boleh melaksanakan daripada sholat pada waktu-waktu tersebut, baik itu sholat wajib kan sudah kita sebutkan tadi, sepakat, maupun sholat sunnah, pada ataupun tidak, sholat sunnah yang pada ataupun yang tidak. Nah, ini apa yang dimaksud dengan sholat sunnah pada yang dimaksudkan tadi itu tadi diantaranya ketika dia sudah terbiasa melaksanakan daripada ibadah 2 rakaat sebelum sholat subuh, tapi terluput pada saat itu. Nanti setelah sholat subuh baru dia qada daripada 2 rakaat tersebut. Setelah daripada Imam Abu Hanifah tegas mengatakan tidak boleh untuk
hal tersebut. Ya. Tetapi mereka mengecualikan sholat jenazah. Ya, sholat jenazah jikalau harus dilaksanakan sholat jenazah pada waktu-waktu tersebut ataupun sujud tilawah. Disebabkan karena kenapa beliau ada pengecualian, tentunya yang dimaksudkan yang membolehkan sholat jenazah pada saat itu yang dimana jenazah tersebut dikhawatirkan akan membusuk, akan sudah berubah ketika ditunda lagi waktunya, padahal pada saat itu sudah saatnya untuk disolat, yang dimana pada waktu 3 waktu tersebut yang dilarang bukan ibadah sholat. Yang beliau ataupun Abu Hanifah mengecualikan hal itu, tapi dengan syarat mayat tersebut ketika dikhawatirkan akan berubah. Ikhwas sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang mengikuti daripada Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf juga mengatakan bahwa salat sunnah pada hari Jumat, salat sunnah tahiyatul masjid pada hari Jumat, maka beliau membolehkan hal itu ataupun pengikut daripada Imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf. Kemudian Imam Syafi'i berkata bahwa melaksanakan daripada sholat sunnah tanpa sebab pada waktu-waktu itu adalah makruh. Tanpa sebab, sholat sunnah yang tidak ada sebab untuk melaksanakan daripada sholat pada saat itu maka makruh. Adapun melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah yang ada sebabnya, sholat sunnah pada hari Jumat pada waktu istiwa atau sholat sunnah di Masjidil Haram, semua itu boleh dan tidak makruh. Tidak makruh, kata beliau Imam Syafi'i tentang sholat yang melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah yang ada sebabnya seperti sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah tadi, katakan sholat di Masjidil Haram, semua itu boleh dan tidak makruh. Itu pendapat daripada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik berpendapat bahwa melaksanakan sholat sunnah pada saat matahari terbit terbenam tidaklah diperbolehkan, meskipun itu adalah sholat sunnah yang memiliki sebab, tidak diperbolehkan kalau Imam Malik bertolak-belakan dengan pendapat Imam Syafi'i. Begitu juga dengan sholat jenazah, sujud tilawah ataupun sholat jenazah, kecuali ketika ditakutkan jenazah itu akan berubah membusuk, maka itu diperbolehkan. Sama halnya dengan pendapat Imam Abu Hanifah tadi, pendapat daripada Imam Malik tentang sholat jenazah. Jikalau jenazah itu dikhawatirkan akan berubah ketika ditunda dan harus dilaksanakan pada waktu-waktu terlarang tersebut mensolatinya, maka silahkan untuk mensolatinya. Ikhwas sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengikut daripada Imam Ibnu Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tidak diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah mutlak dalam waktu-waktu ini, baik itu ada sebabnya maupun tidak, baik itu dilakukan di Mekah ataupun tempat lain, baik itu hari Jumat ataupun bukan, kecuali sholat tahiyatul masjid pada hari Jumat. Mereka memperbolehkan pelaksanaan pada waktu istiwa pada hari Jumat ataupun di tengah-tengah khutbah. Buat sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 4 imam mazhab telah berbeda pendapat dalam soalan ini tentang 3 waktu yang dimana seseorang dilarang untuk melaksanakan daripada ibadah
sholat di dalam. Tentunya ya, dari hal yang telah kita sebutkan bahwa sholat fardu ya kita melihat daripada dalil yang telah kita sebutkan melalui daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan menentukan daripada masuknya waktu terkhusus disebutkan dengan waktu maghrib dan sudah disebutkan di situ bahwa nanti masuk waktu zuhur ketika matahari sudah tergelincir, ya, bayangannya sudah ke arah timur. Begitu pula dengan masuk waktu maghrib ketika matahari sudah terbenam, itu sudah menandakan bahwa jelas bahwa waktu-waktu tersebut dilarang dilaksanakan daripada sholat fardu. Yang diperselisihkan oleh Imam tadi mazhab adalah tentang sholat nafilah, sholat sunnah. Kalaupun ya kita mengambil daripada pendapat Imam Ahmad misalnya, kita boleh saja daripada waktu-waktu tersebut ketika kita masuk ke dalam masjid yang dikatakan sebagai sholat tahiyatul masjid, ya, untuk melaksanakan pada saat kita masuk ke dalam masjid. Ikhwas sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Imam Syafi'i rahimahullah punya membolehkan hal ini, ya, tidak memakruhkan untuk melaksanakan. Kalau Imam Malik tadi dengan Imam Abu Hanifah melarang hal itu kecuali sholat jenazah, yang dimana jenazah tersebut dikhawatirkan akan berubah ketika itu mudah pelaksanaannya, dimana harus dilaksanakan sholat pada waktu terlambat tersebut. Ikhwas sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh. Ya. Ini tentunya juga sesuatu yang yang kita perlu mengetahui bahwa ada sholat sunnah fajar sebelum melaksanakan daripada sholat subuh. Alhamdulillah ketika itu kita sudah mengetahuinya dan senantiasa melaksanakannya. Ibu sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antara ulama mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemui kami sedangkan kami melaksanakan daripada salat seperti yang kamu lakukan. Beliau bersabda, yuballigh syahid al-ghaib la tusalli salatan ba'da al-fajr illa sajadatain. Hendaknya orang yang hadir di sini menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir bahwa tidak ada salat sesudah salat subuh kecuali 2 sujud rakaat. Ibu sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ini adalah hadis yang dhaif. Ibu sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dalam pembahasan salat tersebut tentang waktu terlarang adalah hukum salat sunnah ketika iqamah dikumandangkan. Ini juga yang perlu untuk diketahui oleh orang-orang di sekeliling kita. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, maka tentunya apakah kita masih melaksanakan daripada salat sunnah ataupun yang melanjutkan daripada salat sunnah kita, ataupun mengakhirinya. Dan ya banyak di antara kaum muslimin yang mengetahui apa yang harus dia lakukan pada saat itu. Bahkan ada yang salat sampai
menyelesaikan daripada sholatnya sampai dia sudah tertinggal daripada sholat berjamaah. Misalnya kadang terlambat 1 rakaat. Jelas daripada hadis yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimat shalah fala salata illa maktubah." Jika salat sudah didirikan, maka tidak ada lagi salat selain daripada salat maktubah ataupun kecuali salat wajib. Ketika sudah dikumandangkan daripada iqamah, tidak ada lagi salat kecuali pada saat itu adalah salat yang wajib. Salat yang wajib disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa alladziina uqimat, kecuali salat yang sedang dilaksanakan. Buat sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persoalan disebutkan bahwa seorang memasuki daripada masjid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama salat subuh dan ia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat di samping masjid dan kemudian bergabung melaksanakan salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai salat mengucapkan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya fulan, bi ayyi salatain talat abi salatik wahdaka am bi salatika ma'an?" Wahai fulan, salat yang mana yang kamu utamakan? Salat sendirian atau salat bersama dengan kami? Salat sendirian ataupun salat bersama kami? Sahabat tersebut melaksanakan daripada salat sunnah. Kemudian pada saat itu sudah didirikan daripada salat subuh, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Maka dari pertanyaan tersebut kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ketidaksukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan tersebut. Yang dimana dikatakan, wahai fulan, salat yang mana yang kamu utamakan? Apakah salat bersama dengan kami ataupun salat sendirian? Ya, sudah jelas. Dan ini 2 dalil. Dalil yang pertama tadi bahwa ketika sudah dikumandangkan azan iqamah, tidak ada lagi salat kecuali salat wajib. Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, aku sedang melaksanakan salat ketika muazzin memandangkan iqamah. Kemudian aku ditarik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Ibnu Abbas ditarik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atusalli subha arba'an?" Apakah kamu akan melaksanakan salat subuh 4 rakaat? Ya. Apakah kamu akan melaksanakan salat subuh dengan 4 rakaat? Ketika Ibnu Abbas masih melaksanakan daripada salat sunnah, ya, sedangkan iqamah sudah dikumandangkan. Ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 dalil yang telah kita sebutkan, tentunya menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada lagi sholat ketika iqamah dikumandangkan. Tentunya juga kecuali ketika kita sudah bangkit misalnya dari sujud yang rakaat kedua, ataupun kita sudah tahiyat terakhir, maka selesaikan. Mungkin kita hanya ataupun baca daripada rukunnya saja, tidak usah ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Misalnya tahiyat dengan selawat, setelah itu syukur, kemudian salam dan ikut dengan salam dengan imam. Kedua sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika masih
baru satu rakaat yang selesai maupun belum, bahkan kita tinggal langsung untuk melaksanakan daripada ataupun ikut bersama dengan imam melaksanakan daripada ibadah salat tersebut. Ikhwan sekalian, ya, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal yang kita sebutkan pada kesempatan kali ini tentang persoalan bagian daripada keutamaan ataupun kedudukan daripada salat dan balasan bagi orang yang meninggalkan salat. Kita juga sebutkan tentang waktu-waktu daripada melaksanakan ibadah salat tersebut. Ya, kita telah mengakhiri tadi tentang salat, waktu salat yang terlarang. Insyaallah ke depan akan laksanakan dengan soalan azan, kemudian nanti kita akan sebutkan tentang rukun, kemudian sunnah-sunnah daripada salat. Masih ada lanjutan setelah membahas tentang perkal tentang azan. Sebelum kita tutup dari apa yang telah kita sebutkan tadi, bila ada yang ditanyakan, Pertanyaan satu, apakah di setiap antara azan dan qomat itu bisa dilakukan sholat sunnah? Iya. Apakah antara azan dan iqamah itu boleh saja kita laksanakan daripada salat sunnah? Iya. Kalaupun yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang salat nafilah, salat sunnah qabliyah dengan salat sunnah ba'diyah, ada berapa? 12. Ya. Sebelum salat duhur kan di situ disunahkan untuk salat 4 rakaat, 2. Kemudian setelah salat duhur 2 rakaat. Kemudian sebelum salat asar 2 rakaat. Dan setelah salat adakah setelah sebelum salat asar? Iya. Setelah salat maghrib dan setelah salat isya, kemudian sebelum salat subuh. Ya. Buat sekalian, kalaupun ya ada ataupun kita diberikan kesempatan seorang muazzin untuk salat sunnah, kenapa tidak kita laksanakan salat dengan tadi salat tahiyatul masjid? Kecuali kalau tidak diberikan kesempatan, misalnya setelah ketika azan maghrib tidak ada yang disunahkan di situ, tidak disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang salat qabliyah maghrib. Walaupun ketika kita diberikan kesempatan, kenapa tidak untuk melaksanakannya? Ya. Tadi kemudian setiap antara azan dengan iqamah ketika diberikan kesempatan tidak ada dilarang untuk melaksanakannya. Kalau tentunya kalau ada disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada salat qabliyah sebelum di situ juga ya, harus dipahamkan kepada azan untuk diberikan jeda waktu. Ya, kecuali ketika sudah diberikan jeda waktu kemudian kita yang terlambat ya mengerti lagi ya. Apalagi alhamdulillah sudah ada jam ya, antara azan dan iqamah batas waktunya kan, tinggal kita yang mengerti. Kalaupun kita terlambat ya mengerti lah. Ya untuk ya menurut saya tidak melaksanakan daripada salat nafilah sunnah pada saat ini. Allah a'lam. Ada? Insyaallah sudah cukup.
Oke, ya, mohon maaf atas segala kekurangan apa yang kami sampaikan dan kami ucapkan pada kesempatan kali ini. Tentunya ya, hal-hal yang seperti ini sebenarnya apa yang kita bacakan selama ini sudah kita ketahui bersama, bahkan sebagian besar apa yang kita bacakan sudah kita amalkan, tetapi apalah apa salahnya kalau hal itu kita ulangi, menggunakan kesempatan waktu kita yang dimana tentunya tidak terlepas daripada pahala yang telah dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pahala seorang yang majlis dalam majlis ilmu, pahala seorang yang menggunakan waktunya, kesempatannya untuk menunggu datangnya salat berikutnya. Itu semua harus kita kejar dan sampai nantinya kita menyesal ketika di akhirat, kenapa saya tidak menggunakan waktu saya dalam majelis ilmu, ya, sedangkan pada kesempatan saya masih hidup banyak majelis ilmu, namun saya lalai daripada hal tersebut karena saya mengatakan bahwa hal itu sudah saya dapatkan. Tetapi seorang yang mengejar pada keutamaan di majelis, dia tidak akan peduli ataupun tidak memperdulikan tentang apa yang disampaikan, apakah itu sudah dia dengar ataupun belum. Tentunya ketika itu kaitan ataupun ya sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang menyakitkan. Sekali lagi, mohon maaf segala dengan apa yang kami sampaikan sebagai manusia biasa yang tidak terluput daripada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.